Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Pada kesempatan ini izinkan saya Ika Rizkyani Amalia, guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sampang, ingin memaparkan kesimpulan dan merefleksikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Izinkan saya Ika Rizkyani Amalia, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sampang, ingin memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam menyelesaikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, saya dibina oleh fasilitator yaitu Bapak Mausulhan Mujab dengan pengajar praktek Ebit Rocky Al-Fatih. Bapak dan Ibu guru hebat, saya akan merefleksikan diri melalui pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu modul 1.1? Nah, pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam pemikiran saya, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang guru adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Dalam pemikiran saya, sebelum mempelajari modul 1, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin dalam berlatih. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya memiliki pemahaman baru bahwasanya murid sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali dalam pembelajaran. Guru atau pendidik harus memfasilitasi belajar mereka agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian, sebelum mempelajari modul 1.1, saya memiliki pemikiran bahwasannya pembelajaran hanya berpusat kepada guru sebagai sumber ilmu. Banyak perubahan yang saya alami terutama dalam pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Pembelajaran yang seharusnya berpusat kepada murid sebagai subjek adalah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarnya harus sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai pun berdasarkan dunia mereka. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat,
dulu saya juga memiliki pemikiran dan anggapan bahwasannya tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Nah, dalam mempelajari materi modul 1.1, saya memiliki pemahaman baru bahwasannya tugas guru tidak hanya mentransfer ilmu, melainkan tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, serta membantu mereka untuk mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasai saja, melainkan juga menyadari manfaat untuk diri sendiri. Nah, kemudian sebelum mempelajari modul 1.1, saya memiliki pemikiran dan anggapan bahwasannya dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum. Setelah saya mempelajari modul 1.1, pemikiran itu akhirnya terbantahkan. Karena dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran ini dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Dulu dalam penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan. Hal ini merupakan anggapan saya sebelum mempelajari modul 1.1. Nah, ini yang menarik Bapak dan Ibu guru hebat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya dapat menjelaskan bahwasannya dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai pengetahuannya saja, tetapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan. Sebab ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid. Untuk umpan balik juga begitu. Khusus untuk pendidik adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Selain itu, wajib menumbuhkan nilai budi pekerti. Selanjutnya, kita akan melihat dokumentasi saya atau kegiatan saya dalam pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat, pada dokumentasi yang saya sajikan jelas terlihat sekali bahwa tugas guru seharusnya setelah saya mempelajari modul 1.1 tidak hanya mentransfer ilmu, melainkan juga menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti, membantu mereka untuk mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri serta dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, hal ini bermakna sekali tujuannya, yaitu tidak hanya menguasai materi saja, tetapi juga menyadari manfaat untuk diri sendiri. Pada dokumentasi yang kedua, saya menunjukkan bahwasannya dahulu semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru asal mereka memperhatikan penjelasan guru dan rajin dalam berlatih. Yang menarik setelah saya mempelajari modul 1.1, saya memiliki pemikiran agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain. Yang menarik setelah saya mempelajari modul 1.1,
saya memiliki pemikiran agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, Bapak dan Ibu guru hebat, dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pertama kali yang saya laksanakan yaitu menerapkan kesepakatan bersama dengan siswa dan siswi kelas 6 di SDN Dalapenang 3, yaitu penerapan absensi kehadiran siswa. Nah, mereka membuat sendiri secara bersama-sama. Setelah itu dimanfaatkan juga sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian hal yang kedua yang saya lakukan, perubahan dalam mendesain kelas menjadi lingkungan yang kaya akan teks dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Hal ini jelas memancing mereka untuk bersama-sama bergotong royong memperindah kelas. Hal yang tak kalah penting bagi saya sebagai pendidik, bagaimana agar bisa menarik perhatian siswa dan siswi untuk lebih kreatif menuangkan karya inovatifnya untuk menciptakan kelas yang nyaman dan indah. Kenapa hari ini senang sekali? Karena berkarya, membuat barang bekas dari barang bekas ya. Tujuannya apa? Satu, mengurangi ya sampah. Terus apa? Kita bisa bekerja sama. Sebagai pendidik, saya harus melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman untuk melatih 6 kecakapan abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 6C, yakni karakter, kewarganegaraan, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Perubahan setelah saya mempelajari dan memahami modul 1.1, saya akan merancang pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar dan mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila, serta tak kalah lebih penting lagi, saya tidak akan menuntut anak didik saya, akan tetapi saya harus menuntun mereka menuju tujuan hidup mereka. Perlu kita tanamkan di hati kita sebagai pendidik, yaitu semboyan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, Ingarso Suntolodo ing madya mangun karsa tut uwuri handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang kita memberikan dorongan. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah saya mempelajari dan memahami modul 1.1, maka saya dapat menyimpulkan dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada diri anak. Pemikiran bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak.
Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Duduk terdiam di dekat pagar sambil melamun di dalam benak. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar menuntun kodratnya anak-anak. Saya Ika Rizkyani Amalia, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sampang, mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.